Mobil berhenti di pintu masuk bandara, dan Tama berkata kepada Sinta, "Kamu memiliki status khusus, jadi jangan keluar dari mobil." Sinta buru-buru berkata, "Kalau begitu Tuan Renza, Anda harus selalu memperhatikan keselamatan Anda." Tama tersenyum ringan dan mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Kemudian dia mengeluarkan koper kecil dari bagasi dan berjalan ke bandara tanpa melihat ke belakang. Koper ini berisi beberapa pakaian sehari-hari baru yang dia beli kemarin. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di Meksiko, tapi kali ini dia akan berpura-pura menjadi orang yang tidak siap menghadapi bahaya, dan dia akan pergi. Jadi tentu saja, dia harus membawa beberapa barang pribadi. Setelah datang ke loket untuk menukarkan boarding pass, Tama melewati pemeriksaan keamanan sendirian dan tiba di gerbang keberangkatan yang ditentukan lebih awal. Karena dia membeli kelas ekonomi kali ini, ia hanya bisa mencari kursi kosong di pintu boarding dan menunggu target muncul sambil menunggu boarding. 10 menit kemudian, seorang pria Asia paruh baya berusia 40-an bergegas mendekat. Tama mengenali pihak lain secara sekilas, dia adalah putra Arya, Abraham Wilson. Seperti Tama, Ryan membawa koper 20 inci bersamanya, tapi dia punya satu tas di bahu yang lebih menonjol daripada Tama. Abraham, yang berusia 40-an, terlihat agak tua, tidak hanya rambutnya yang beruban, tetapi juga memiliki lebih banyak kerutan di wajahnya daripada teman-temannya. Dari keadaan manusia seutuhnya, dapat dilihat bahwa ia pasti berada pada titik terendah dalam hidupnya. Pada titik ini, hanya ada 5 menit tersisa sebelum naik, dan sudah ada beberapa penumpang yang tidak sabar mengantri di pintu keberangkatan. Abraham pun menyeret kopernya dan mengantre di belakang. Melihat hal itu, Tama langsung berdiri, menarik kopernya dan berbaris di belakang Abraham. Setelah itu, dia berpura-pura penasaran dan bertanya dalam bahasa Mandarin, "Apakah Anda dari Indonesia?" "Tidak." Abraham menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Tama dengan sangat serius, "Saya orang Indonesia Amerika dan telah tinggal di sini selama bertahun-tahun." Tama sedikit mengernyit, sepertinya Abraham tidak ramah, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda berimigrasi ke sini untuk bekerja?" Abraham merapikan kerah kemejanya, dengan sedikit bangga di wajahnya dan berkata, "Saya seorang siswa negeri, tetapi karena nilai saya yang luar biasa, mereka memberi saya kesempatan bagus untuk mendapatkan kartu hijau secara langsung, jadi saya memilih untuk tinggal di Amerika Serikat." Tama mengangguk. Faktanya, Tama telah membaca semua informasi Abraham, dan alasan untuk bertanya lagi adalah dia ingin mengambil kesempatan untuk berkenalan dengannya. Dan omong-omong, dia juga mengambil kesempatan untuk belajar tentang karakter orang ini di obrolan. Tama melihat bahwa dia sangat peduli tentang kebangsaan di satu sisi, dan di sisi lain, dia berbicara tentang statusnya sebagai siswa umum saat itu dan sangat bangga, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit jijik di hatinya. Sebenarnya, Tama tidak terlalu menyukai orang seperti ini. Memang banyak lulusan universitas ternama di Indonesia, juga mereka yang kuliah di luar negeri dengan biaya umum, dan akhirnya memilih tinggal di luar negeri. Dikatakan bahwa ada puluhan ribu lulusan Universitas Indonesia yang memilih untuk tinggal di Silicon Valley di Amerika Serikat. Tentu saja, masalah pergi dan tinggal semuanya sukarela, tapi situasi Abraham sangat berbeda dengan orang lain. Lagi pula, dia adalah siswa negeri yang datang untuk belajar di luar negeri dengan biaya negara. Jadi dia seharusnya kembali setelah dia mencapai sesuatu, tapi dia memilih untuk tetap tinggal. Perilaku semacam ini tidak bermoral dalam hal karakter, jadi sulit bagi Tama untuk memiliki kesan yang baik tentangnya. Karena itu, setelah beberapa patah kata, dia merasa tidak menyukainya. Namun, dia tidak terlalu emosional, tetapi dengan sengaja memuji pihak lain,
kandungan emas siswa umum dikatakan sangat tinggi. Anda benar-benar luar biasa." Mendengar pujian Tama, wajah Abraham penuh dengan kebanggaan. Tapi sikapnya terhadap Tama jauh lebih ramah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Di zaman kita, persyaratan untuk siswa umum sangat tinggi, dan hanya ada beberapa tempat di sekolah." Tama mengangguk, penasaran bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang akan Anda lakukan di Meksiko? Apakah Anda akan melakukan perjalanan bisnis?" Ekspresi Abraham membeku sesaat, dan kemudian dia berkata dengan tidak wajar, Saya akan bekerja." Abraham menyebutkan karyanya, dan ekspresinya jelas sedikit tidak wajar. Tepatnya, dia yang awalnya bangga dengan statusnya sebagai mahasiswa umum, tiba-tiba merasa sedikit minder ketika dia menyebutkan akan bekerja di Meksiko. Tama sangat menyadari perubahannya. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia telah berganti pekerjaan selama bertahun-tahun berturut-turut, dan pendapatannya semakin rendah, dan kemudian dia hanya menganggur selama lebih dari setahun, dia bisa menebak bahwa dia pasti terpaksa pergi ke Meksiko kali ini. Pilihan hidup yang tak berdaya. Jadi dia menghela nafas ringan dan berkata, "Melihat penampilanmu, saudaraku, pasti langkah yang tidak berdaya untuk pergi bekerja di Meksiko. Saya sebenarnya sama dengan Anda. Saya tidak ingin pergi ke Meksiko, tetapi saya harus pergi." Abraham bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang akan Anda lakukan di Meksiko?" Tama berkata dengan santai, "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya pergi ke sana, tapi visa saya di Amerika Serikat akan segera berakhir. Saya awalnya ingin meretasnya terlebih dahulu, tetapi baru-baru ini Biro Imigrasi telah menyelidiki kegiatan ilegal. Investigasi imigrasi ketat, dan salah satu paman saya dideportasi kembali beberapa waktu lalu, jadi saya berpikir untuk meninggalkan Amerika Serikat sebelum visa berakhir." Abraham bertanya dengan bingung, "Tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, kembalilah ke Indonesia saja. Meskipun lingkungan domestik tidak sebagus Amerika Serikat, itu jauh lebih baik daripada Meksiko." Tama berkata dengan sedikit malu, "Sejujurnya, saya keluar karena saya tidak bisa tinggal di pedesaan lebih lama lagi. Saya berhutang banyak uang di Indonesia, dan jika saya kembali sekarang, mungkin saya akan ditangkap." Ketika Abraham mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu meminjam uang untuk melarikan diri?" Tama mencibir, dan berkata dengan malu, "Saya meminjam terlalu banyak, ditambah lagi pengelolaannya kurang baik, defisitnya agak besar, dan saya tidak bisa mengembalikannya, jadi saya hanya bisa keluar dulu untuk menghindari pusat perhatian." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bung, karena Anda adalah siswa negeri saat itu, Anda pasti memiliki bakat kelas atas. Mengapa Anda masih pergi ke tempat seperti Meksiko? Dibandingkan dengan Amerika Serikat, itu adalah satu hari pada satu waktu." Abraham berkata dengan ekspresi agak sedih, "Tidak, saya semakin tua, di tempat seperti Amerika Serikat, sebelum usia 35 hingga 40 tahun, jika Anda belum mencapai kebebasan finansial, maka ada kemungkinan besar Anda akan tersingkir oleh sistem, bahkan jika Anda memiliki pengalaman kerja. Apa yang bisa Anda lakukan dengan kekayaan? Gaji orang muda adalah 1/4 atau bahkan 1/5 dari gaji Anda, dan mereka berani bekerja keras. Satu orang tidak sebaik Anda, dan 2 orang bersama-sama lebih baik dari Anda, kan?" Setelah berbicara, Abraham menghela nafas lagi, "Jika Anda adalah orang IT seperti kami, akan selalu ada teknologi baru yang keluar, dan kami, karyawan yang lebih tua, tidak mampu mempelajari teknologi baru daripada yang muda." Tama mengangguk, berpura-pura penasaran, dan bertanya, "Karena Anda bekerja di IT, saya khawatir Anda tidak akan berkembang bahkan jika Anda pergi ke tempat seperti Meksiko. Apakah itu benar?" Abraham menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Oh, lupakan saja, itu tidak lebih dari makan."
Tama melihat bahwa dia tidak ingin mengatakannya, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi untuk sementara waktu. Penerbangan sudah mulai naik, dan mereka berdua melewati gerbang, satu demi satu dan berjalan menuju kabin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.